Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai collection framework. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah mengenai list, set, map, iterator, implementasi collection framework. Collection framework, koleksi di Java adalah kerangka kerja yang menyediakan arsitektur untuk menyimpan dan memanipulasi sekelompok objek. Koleksi Java dapat melakukan semua operasi yang dilakukan pada data seperti pencarian, pengurutan, penyisipan, manipulasi, dan penghapusan. Koleksi Java berarti satu unit objek. Kerangka Java Collection menyediakan banyak antarmuka, ada set, list, queue, the queue, dan kelas array, list, vector, linked list, priority queue, hasset, linked hasset, dan preset. Koleksi mewakili satu unit grup yaitu grup. Kerangka kerja di Java ini menyediakan arsitektur setiap pakai. Ini mewakili sekumpulan kelas dan antarmuka. Ini bersifat opsional. Kerangka koleksi mewakili arsitektur terpadu untuk menyimpan dan memanipulasi sekelompok objek yang memiliki antarmuka dan implementasinya yaitu kelas dan juga algoritma. Berikut adalah hierarki dari collection framework, di mana hierarki kerangka koleksi pada paket java.util berisi semua kelas dan antarmuka untuk kerangka koleksi, di mana di sini terdiri dari interface, kelas, implement, dan extend. Ada iterable, collection, ada list, ada queue, set, di sini ada priority queue, ada deque, ada array list, linked list, ada vector, stack, ada array deque, ada sorted set, ada tree set, ada hash set, ada juga link hash set. Metode collection framework ada banyak metode yang dideklarasikan di antarmuka koleksi adalah sebagai berikut, di mana di sini ada metode public boolean add, ada public boolean add all, collection extend lebih dari C, public boolean remove object element, public boolean remove all collection, di sini ada default boolean remove predicate super filter, lalu juga ada public boolean retain all collection, ada public integer size, ada public void clear, ada public boolean contents object, public boolean constant all collection, ada public iterator, ada public object dan to array. Lalu di sini juga ada public to array, ada public boolean is empty, default string, ada parallel string, default string, default splirator, ada public boolean equals object element, ada public int hash code. Lalu iterator interface. Antarmuka iterator menyediakan fasilitas untuk mengulangi elemen dalam arah maju saja. Metode antarmuka iterator hanya ada tiga metode antarmuka, yaitu di sini ada boolean public boolean hashnet, ada public object net, ada public void remove. Iterable interface. Antarmuka adalah antarmuka root yang untuk semua koleksi kelas, di mana di sini antarmuka collection memperluas antarmuka iterable, dan oleh karena itu semua subkelas antarmuka collection juga mengimplementasikan antarmuka iterable. Ini hanya berisi satu metode abstrak, yaitu ini mengembalikan iterator atas elemen tipe T. Di sini ada iterator T dan juga ada jadi dikembalikan ke tipe T. Collection interface antarmuka koleksi adalah antarmuka yang diimplementasikan oleh semua kelas. Dalam kerangka koleksi ini mendeklarasikan metode yang dimiliki setiap koleksi. Dengan kata lain, dapat mengatakan bahwa antarmuka koleksi membangun fondasi yang menjadi sandaran kerangka koleksi. Beberapa metode antarmuka koleksi adalah boolean add atau boolean object, boolean add all, ada collection C, ada void clear, dan lain-lain yang diimplementasikan oleh semua subclass antarmuka koleksi. Selanjutnya adalah list interface adalah antarmuka anak dari antarmuka koleksi. Ini menghambat struktur data tipe daftar di mana dapat menyimpan kumpulan objek yang diurutkan. Ini berarti memiliki nilai duplikat. List interface diimplementasikan oleh kelas array list, linked list, vector, dan stack. Untuk membuat instant list interface harus menggunakan di sini ada list tipe data list 1, new array list, di sini ada list 2, new linked list, ada list 3, new vector, dan list 4, new stack. Ada berbagai metode di list interface yang dapat digunakan untuk menyisipkan, menghapus, dan mengakses elemen dari list. Rilis mengimplementasikan list interface ini menggunakan array dinamis untuk menyimpan elemen duplikat dari tipe data yang berbeda. Kelas array list mempertahankan urutan penyisipan dan tidak disinkronkan. Elemen yang disimpan di kelas array list dapat diakses secara acak. Perhatikan contoh berikut ini.
Di sini ada contoh dari release, di sini ada release, new list, release. Nah, seperti ini. Di mana di sini akan membuat creating list yang baru ya. Ini berikut adalah output dari release. Vektor menggunakan array dinamis untuk menyimpan elemen data. Ini mirip dengan array list, namun ini disinkronkan dan berisi banyak metode yang bukan merupakan bagian dari kerangka koleksi. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini adalah vektor string v sama dengan new vector string. Di sini disampaikan untuk v add ya. Berikut adalah output dari vektor. Selanjutnya adalah stack. Stack adalah subclass dari vektor. Ini mengimplementasikan struktur data masuk terakhir keluar pertama, yaitu stack yang berisi semua metode kelas vektor dan juga menyediakan metodenya seperti boolean, eh, pass, boolean pick, boolean pass object o, dan yang mengidentifikasikan propertinya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada stack, string, stack sama dengan new stack, string, ada stack pass ya. Di sini disampaikan terkait dengan komentarnya, lalu ada stack pop, lalu dia akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya adalah queue interface, mempertahankan urutan masuk pertama, keluar pertama. Ini didefinisikan sebagai list yang terurut yang digunakan untuk menampung elemen-elemen yang akan diproses. Ada berbagai kelas seperti priority queue, ada DQ dan array DQ yang mengimplementasikan antarmuka queue. Antarmuka queue seperti ini, queue string, queue 1 sama dengan new priority queue, queue string Q2, new array DQ. Antarmuka antrian dapat dipakai sebagai berikut. Lalu dilanjutkan dengan priority queue. Kelas priority queue mengimplementasikan antarmuka list. Ini menampung elemen atau objek yang akan diproses berdasarkan prioritasnya. Priority queue tidak mengizinkan nilai 0 disimpan dalam antrian. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada priority queue, ada string queue sama dengan new priority queue string. Di sini ada queue add, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Selanjutnya di sini antarmuka DQ memperluas antarmuka list. Di DQ dapat menghapus dan menambahkan elemen dari kedua sisi. DQ adalah singkatan dari antrian berujung ganda yang memungkinkan untuk melakukan operasi di kedua ujungnya. DQ dapat dipakai sebagai DQD sama dengan new array DQ. Array DQ mengimplementasikan antarmuka DQ. Ini memudahkan untuk menggunakan DQ berbeda dengan antrian, dapat menambah atau menghapus elemen dari kedua ujungnya. Array DQ lebih cepat dari array list dan stack dan tidak memiliki batasan kapasitas. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada DQ string, ada DQ sama dengan new array DQ. DQ add, lalu dia akan menghasilkan contoh seperti ini. Ada lagi set interface di Java hadir dalam paket java.util. Ini memperluas antarmuka koleksi. Ini mewakili kumpulan elemen tidak berurutan yang tidak memungkinkan menyimpan item duplikat dan hanya menyimpan paling banyak satu nilai nol di set yang diimplementasikan oleh Hset, Hset dan Triset. Set yang dipakai sebagai berikut. Ada set data type S1 new Hset, ada S2 linked Hset, lalu S3 new Triset. Kelas Haset mengimplementasikan set interface. Ini mewakili koleksi yang menggunakan tabel hash yang untuk penyimpanan. Hasim digunakan untuk menyimpan elemen di Haset. Ini berisi item unik. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada Haset string, set sama dengan new Haset. Di sini ada set add, lalu di sini ada outputnya seperti berikut. Selanjutnya adalah kelas linked Haset, mewakili implementasi linked list dari set interface. Ini memperluas kelas Haset dan mengimplementasikan antarmuka set. Seperti Haset juga mengandung elemen unik. Ini mempertahankan urutan menyimpan dan mengizinkan elemen nol. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada linked Haset, ada string set sama dengan new linked Haset, ada set add ya. Di sini akan menghasilkan output seperti berikut. Lalu ada sorted set interface adalah alternatif antarmuka yang menyediakan pengurutan total pada elemen-elemennya. Elemen sorted set disusun dalam urutan menaik atau ascending. Sorted set menyediakan metode tambahan yang menghambat pengurutan elemen-elemen. Sorted set dapat dipakai sebagai berikut. Di sini ada sorted set, data type, set sama dengan new tree set. Treeset kelas Java Treeset mengimplementasikan antarmuka set yang menggunakan pohon untuk penyimpanan seperti Hset. Treeset juga mengandung elemen unik, namun waktu akses pengambilan treeset cukup cepat. Elemen di treeset disimpan dalam urutan menaik. Perhatikan contoh berikut.
Di sini ada three set string set sama dengan new three set string. Ada set add, nah, lalu akan menghasilkan output seperti berikut ini. Java Map Interface peta berisi nilai berdasarkan kunci, yaitu pasangan kunci dan nilai. Setiap pasangan kunci ini dinilai dengan sebagai entry. Peta berisi kunci unik. Peta berguna jika mencari, memperbarui, atau menghapus elemen berdasarkan kunci. Berikut adalah Java Map Hierarchy. Ada dua antarmuka untuk mengimplementasikan Java Map di Java, Map dan Sorted Map, dan tiga kelas Hash Map, tingkat Hash Map, dan Tree Map. Hierarki Java Map diberikan sebagai berikut. Di sini ada interface, ada kelas, ada implement, ada extend, ada map, sorted map, ada tree map, ada hash map, ada tingkat hash map. Peta tidak mengizinkan kunci duplikat, tetapi dapat memiliki nilai duplikat. Hashmap dan link hashmap mengizinkan kunci dan nilai nol, namun trimap tidak mengizinkan kunci atau nilai nol apapun. Peta tidak dapat dilintasi, jadi perlu mengubahnya menjadi set menggunakan metode kset dan juga interset. Ada kelas hashmap, ada linked hashmap, juga ada trimap. Berikut adalah useful method of map interface. Di sini ada vput object key, object value, ada with put all map map, ada v put if absent k k value, v remove object k, boolean remove object k object value, set k set, ada set map entry, ada entry set, void clear, v committer, k b function, super k, super v, extend v, remapping function. Next, v compute if absent, k function, super k extend, v mapping function. V compute if present, key b function, super key, super v, extend v remapping function, boolean constant value, object value, boolean contains key, object key, boolean equal object to, void for each v consumer, super key, super v action, v get object key, v get or default object key, v default value, in hash code, boolean is empty, vmerge k value v function, super v extend v remapping function, v replace k v value, boolean replace k, v old value, v new value, void replace all v function, super k super v extend v function, collection value int integer size. Map entry interface, entry adalah sub antarmuka map, jadi akan diakses dengan nama map.entry. Ini mengembalikan tampilan koleksi peta yang elemennya berasal dari kelas ini. Ini menyediakan metode untuk mendapatkan kunci dan nilai. Method of map entry interface, k get k, v get value, integer hash code, v set value, v value, boolean equal, object o, static k extend comparable, super k v comparable map entry, kv comparing by k, static kv comparator map dot entry, kv comparing by k comparator, super k cmp, static k v extend comparable, super v comparator map dot entry, k v comparing by value, static k v comparator map entry, k v comparing by value comparator, super v cmp. Next, berikut adalah Java Map Example Non-Generic Alt Style. Di sini ada alt style ya. Jadi untuk public static void, ada adding element to map, traversing map, converting to map entry so that we can get end value is variable. This is output. Java Map Example Generic New Style. Nah, element can transfer in any order. This is the output. Java Map Example Comparing by K. Uh, Return a set view mapping content in this map. Return a sequential stream with this collection as its source. Sorted according to provide comparator. Perform an action for each element of this stream. This is output. Java make example comparing by K in descending order. Return a set view of the mapping content in this map. Return a sequential stream with this collection as its source. Sorted according to the provide comparator. Perform an action for each element of the stream. This is output.
Berikut adalah referensi dari pertemuan kali ini. Sekian terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.